Bapak mau ke kantor sekarang? Elea mengambil tas plastik yang baru saja Harsa letakkan di atas meja. Rumah itu sudah lebih rapi dari kali terakhir mereka datangi. Gorden sudah diganti dengan yang baru dan lantai beraroma hutan pinus. Harsa tak bicara. Dia hanya mengangguk saja. Tidak ada senyuman yang terukir di wajahnya. Elea mengerti meski lelaki itu tidak menjelaskan. Menjalankan peran sebagai pemilik perusahaan konveksi paling besar di kota mereka tentu menyita waktu Harsa. Bapak tidak mau minum kopi dulu? Elea memberanikan diri memberi penawaran. Dia merasa sangat lancang tapi juga senang karena berhasil menatakannya. Saya sudah sarapan tadi di rumah. Oh iya. Tangan Elea terulur lagi untuk mengambil tas yang lainnya. Sweater wool yang perempuan itu pakai tersingkap sebatas pergelangan tangan. Saat itulah Harsa melihat luka lebam di punggung tangan Elea. Tanganmu kenapa? Lekas Elea menarik kembali lengan bajunya hingga menutupi pergelangan tangan. Ada canggung yang kentara tampak di wajahnya. Tidak kenapa-napa. Pak, ini hanya terjepit pintu. Elea berbohong. Padahal dia mendapatkan luka itu dari ibu tirinya. Oh, lain kali berhati-hatilah. Iya, Pak. Kalau begitu saya berangkat sekarang. Nanti saya hubungi kamu dengan nomor baru. Kamu bisa telepon atau mengirimi saya pesan di jam kerja. Tapi saya hanya menerima kabar tentang kandunganmu saja. El. Baik, Pak, saya mengerti. Satu lagi, untuk sementara kamu yang harus mengerjakan semuanya sendiri. Saya belum sempat meminta seseorang mencarikanmu asisten rumah tangga. Jangan, Pak, maksud saya, tidak usah ada asisten rumah tangga. Saya bisa melakukan semuanya sendirian. Sejak kecil, saya sudah terbiasa mandiri. Bahkan sejak duduk di sekolah dasar, saya sudah bisa memasak bermacam menu. Elea menautkan jemari. Lagi pula perempuan hamil juga harus banyak bergerak agar tetap bugar. Setidaknya begitulah informasi yang sering saya baca. Oke, El, ambillah ini. Beli apa saja yang kamu butuhkan. Harsa mengeluarkan kartu debit yang memang telah dia persiapkan sejak di rumah tadi. Elea tidak lagi bekerja. Harsa tahu bahwa perempuan itu tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Terima kasih ya, Pak. Ragu-ragu Elea mengambil kartu itu. Saya permisi sekarang. Beberapa detik setelahnya, Harsa sudah berada di luar rumah. Elea mengantar lelaki itu hingga ke gerbang utama. Setelah memutar arah mobilnya, Harsa mulai mengemudi dengan tenang. Tidak ada lambaian tangan untuk Elea, seperti yang selalu dia lakukan kepada Arumi. 1 menit bahkan belum berlalu sejak Harsa meninggalkan rumah Elea. Dia melihat mobil Arumi. Perempuan itu menginjak pedal rem dengan terburu-buru hingga mobilnya berhenti di tengah jalan. Jantung Harsa berdegup kencang, tidak siap pada apa yang akan terjadi setelah ini. Perasaan Arumi sama dengannya. Ada debaran asing yang memenuhi rongga dada. Perempuan itu lalu memutuskan untuk keluar dari mobil dengan air mata yang memenuhi pelupuk. Elea masih berdiri di ujung gang buntu dan Arumi sempat melihatnya. Tapi ketika Arumi mengalihkan pandang pada Harsa, Elea sudah tidak ada lagi di sana. Rumi. Harsa menggunting jarak. Perempuan yang dituju hanya mematung seperti arca. Arumi belum tahu apa yang terjadi. Mengapa Harsa ke tempat itu? Dan siapa wanita yang dilihatnya tadi? Tapi perasaannya berkata bahwa telah terjadi sesuatu dengan rumah tangganya. Arumi ingin berteriak, tapi dia seperti sedang kehabisan tenaga. Ayo kita pulang, aku akan jelaskan semuanya di rumah. Harsa ingin memeluk, tapi Arumi menepis tangannya dengan kasar. Ngapain udah ke tempat ini? Ini rumah siapa? Arumi mengepalkan kedua tangan. Getar pada suara tak sanggup lagi dia sembunyikan. Air yang menggenang di pelupuk hanya menunggu waktu untuk jatuh.
Kita pulang dulu, udah akan jelaskan semuanya di rumah. Harsa menuntun Arumi untuk masuk ke mobilnya. Setelah menutup pintu, gegas Harsa menuju mobil Arumi dan masuk ke sana. Mobil itu lalu dia pinggirkan dari jalanan. Beruntungnya ada rumah kosong yang halamannya cukup luas untuk dijadikan tempat parkir sementara. Setelah ini, Harsa akan menelepon seseorang untuk menjemput mobil Arumi. Selama di perjalanan, mereka tak saling bicara. Ini pertama kalinya mereka seperti itu. Biasanya ada banyak tema yang mereka bagi berdua. Berkali-kali Harsa ingin meraih jemari istrinya, tapi Arumi tak membiarkannya. Air mata perempuan itu terus saja mengalir tanpa bisa dia kendalikan. Dan Harsa merasakan sakit luar biasa di dalam dada, karena tidak bisa meredakan tangis wanita yang begitu dicintainya. Siapa dia? Dah. Arumi menatap jauh ke dalam mata Harsa. Kamar mereka bukan lagi tempat yang nyaman sekarang. Udara terasa pengap meski jendela kaca terbuka lebar. Di luar sana, kabut mulai bergerak menuju pinggang Gunung Marapi. Udah memiliki istri selain aku. Arumi mengatakan hal itu dengan hati yang dikuat-kuatkan. Dia pernah membayangkan bahwa suatu hari Harsa memiliki rumah lain untuk didatangi. Kegagalan demi kegagalan menghadirkan buah hati membuat Arumi tidak percaya diri. Dia kerap menyalahkan dirinya sendiri. Tapi sungguh Arumi tak pernah menyangka rasanya akan seperti ini. Aku melihatnya. Dah, aku melihat perempuan itu. Dia bahkan tidak sanggup menatapku. Samar-samar bayangan Elea mengambil tempat dalam kepalanya. Arumi tidak tahu seperti apa rupa wanita itu. Dia tidak terlalu memerhatikannya. Harsa bergeming, tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Dia merasa setiap kata yang keluar dari bibirnya akan menjadi pisau yang mengoyak perasaan Arumi nanti. Apakah dia istri Uda yang lain? Arumi mengulangi pertanyaan itu lagi. Dia tatap mata Harsa lebih dalam, sekadar mencari jejak kejujuran di sana. Atau kalian hanya bersinah saja? Sekujur tubuh Arumi nyaris membeku. Pertanyaan itu untuk Harsa, tapi Arumi yang merasakan luka. Sudah berapa kali udah tidur dengannya? Angin yang berembus dari luar jendela mengantar beku ke tulang Harsa. Untuk beberapa saat, dia hanya menatap mata Arumi dengan penuh rasa bersalah. Jawab aku. Dah, sudah berapa kali udah tidur dengannya? Hanya satu kali. Lidah Harsa terasa pahit seketika. Tapi semua ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Semua terjadi tanpa disengaja. Baik Uda ataupun perempuan itu sama-sama tidak menginginkannya. Rumi, tapi udah harus bertanggung jawab karena dia hamil.